seorang yang sudah mengetahui bahwa masjid meniku tempat yang terbaik di atas muka bumi, dan dia berusaha untuk senantiasa mencintai dan terikat hatinya dengan masjid, banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kula panjenengan lakukan sehingga nanti tercatat kula panjenengan termasuk ahli masjid. Misalipun guys, misalipun hal-hal yang kula panjenengan bisa melakukan di masjid. Nek saged menika kula panjenengan menika punya sesuatu andil di masjid menika. Punya napa? Andil. Pun dadi napa mawon? Ya sok nyapu, misalnya terpaksa nih nyapu, nopo ngurupke lampu, bagian ngurupke lampu, bagian buka lawang masjid menutup kembali, nopo misalnya pun bagian nopo pun bendahara, nopo sekretaris, nopo seksi sibuk, nopo bagian pertukangan dan lain sebagainya nih. Oke, ini luar biasa nih. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ngeten. Man asroja sirojan fil masjidi biqadri ma yaduru fil aini lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalika dhaw fil masjid. Siapa yang asroja itu menyalakan, Pak, menyalakan lampu di masjid sesuai dengan kebutuhan, di mana memang pandangan mata itu membutuhkan penerangan di situ, napa? Maka saat itu para malaikat senantiasa memintakan ampun untuk orang itu selama napa? Selama lampu itu masih bercahaya di masjid. Ya kula tangan. Wau sing ngurupke lampu sinten? Pak sinten sing ngurupke lampu pertama lho? Hah? Sinten wau? Sing ngurupke lampu masjid wau sinten? Pundi? Jenengan, Pak. Jenengan. Nggih, asmane jenengan sinten? Pak Warto. Wah, Masya Allah. Wau pas jenengan ngurupke lampu wau, mangke ngantos bar isya 7:30 napa jeng Jawa lagi mati, jenengan didongake malaikat diampuni dosa-dosa jenengan. Ayo. Makane sing keri-keri mboten ento. Lah Pak RT keri kalah jenengan, Pak. Makanya niki luar biasa beliau nih. Kalau mau pulang ya memadamkan tuh. Kalau parah enggak. Lah nek sing madem nggih mendapat pahala. Syukur-syukur Pak Warto mengke wau sing murupke, mengke sing ngajeng mantuk, sing mateni nggih Pak Warto. Wah, tambah luar biasa nih. Wis pokoke insyaallah alamat ahli surga. Nggih. Luar biasa. Pripun, Pak? Lebih kalau ada. Lah Pak jenengan adzan. Pak sinten suwer, Pak Sujud. Jenengan kala-kala adzan. Nggih, maksudnya ngeten, mangke panjenengan nek pun kula jenengan sedaya pun seda gitu, pun meninggal dunia, enten alam kubur, enten akhirat niku pernah ngrasake adzan walaupun sekali enten alam dunya. Wah niku fadilahe digol-golke di napa? Dipamerke di hadapan umat manusia. Saya pernah adzan sekali di dunia. Cuma sekali niku dipamerkan tentang akhirat sudah bisa niku. Kenapa? Sing dilafatke niku lafat-lafat sing luar biasa. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suarane panjenengan akan bako, akan kekal sampai hari kiamat. Makanya sing monggo sing dereng adzan monggo. Panjenengan pokoknya sing penting pernah adzan, Pak. Pisan mawon, wis rasa oke-oke. Pisan pun lumayan niku. Saya setuju niku. Kula mboten niki mboten hoak-hoakan. Ini asli, Pak niki. Akan menjadi napa saksi. Coba nggih mboten bagaimana tidak menjadi saksi kebaikan, Pak. Pertama kalimat adzan niku pun takbir, Pak. Pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan terindah di dunia niku adzan. Tidak ada panggilan lebih mulia di dunia dan lebih indah di telinga manusia melebihi napa adzan. Pun takbir Allahu Akbar, terus syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, persaksian uluhiyah, sesembahan satu-satunya cuma sinten? Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai akhir, Pak. Sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Dan menika mungkin enten kesempatan, terus enten kesempatan subuh. Subuh menika sing datang pertama kali sinten, sing ngurupke lampu sinten, niki mendapat fadilah hadis wau. Makanya niku keutamaan luar biasa nggih, sing ngurupke lampu niku bisa menjadi dalan mlebu swarga, Pak. Sekedar ngurupke lampu tapi sing dirupke niku lampu masjid, lampu masjid rumahipun Allah Subhanahu wa taala. Nek panjenengan ngurupke lampu omah itu ora pati berpahala. Dan ini masjid ini luar biasa. Nek sing diurupke lampu sis kamling mendingan. Iku insyaallah enten pahala ning tetep kalah kalih lampu masjid. Lah mengke subuh sinten cobi jeng minggu ngarep kula cek sapa sing nomor 1 subuh jeng-jeng niku. Mengke insyaallah kula paringi hadiah. Ya. Ngurupke lampu itu hadiah kan luar biasa. Ngurupke lampu itu hadiah. Pun untuk pahala itu hadiah ke ustadz gitu. Hadiahnya tas. Nggih kirangan Pak niku Pak nek napa niku. Sing penting kan hadiah gitu. Sing penting hadiah insyaallah nggih. Niku luar biasa. Nggih. Menyalakan lampu di masjid Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis niki termasuk ngeten. Termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan masjid. Nggih, termasuk berkaitan dengan masjid. Walaupun tidak menyalakan lampu, nek memang hadisnya menyalakan lampu niku memang secara khusus enten karena riyin di zaman Rasulullah niku fitang lho Pak, penerangan niku karena dereng enten listrik. Dereng enten lampu enten iki, peteng. Lampune ngangge napa? Lampu minyak. Jadi memang kondisi orang yang menyalakan lampu masjid waktu itu luar biasa. Sangat memberikan maslahat kepada kaum muslimin di zaman itu. Nah, tapi para ulama mengkiaskan boten hanya menyalakan lampu saja, tapi juga segala sesuatu yang napa berkaitan dengan kemaslahatan masjid. Misalipun panjenengan wis aku njaluk tugas tak resik-resik masjid. Bagian apa? Kebersihan. Wah niku pahalane luar biasa. Sampai enten hadis ini sing kebersihan niki bagian kebersihan sinten ya? Pak Warto le. Lah iki pahalane di borong Pak Warto. Enten hadis ngeten. Kula panjenengan niku diwajibkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari semalam niku sedekah 360 kali, Pak. Ping pinten? Mboten diwajib nggih. Istilahnya niku dibebani ideale manusia niku sehari semalam niku jane ideale niku sedekah niku 360 kali. Ini kula yakin nek mung bentuk-bentuk kula jenengan niku ora mungkin. Wong sehari waune belum tentu jenengan sedekah gitu. Apalagi sehari 360 kali. Tapi nilai sedekah 360 kali niku saged ditutup, saged diimbangi dengan satu amalan, napa? Membersihkan masjid. Jadi misalnya kalau panjenengan membersihkan masjid menika bisa menutup, misalnya kita ndak bisa nggih sedekah 360 kali sehari semalam niku susah, Pak. Jangankan kula panjenengan, para sahabat ketika mendengar hadis niki menyatakan siapa yang mampu ya Rasulullah. Sahabat niku mboten mampu, ndak bisa sehari semalam napa? Sedekah 360 kali. Jadi misalnya sedekah 5.000 ping 360 niku pinten? Coba menghitung, Mas. 360 kali 5.000. Hah? 180.000 per hari. Misalnya infaknya pinten? 5.000. Wah niku susah, Pak. Kula jenengan wis angel ini. Angel banget niku. Sedekah niku jane nggih kayane gampang ya teoroni tapi yo angel. Hati menika awel. Karena sifat manusia niku aslinya napa?
Aslinya apa? Kikir Pak, pelit. Sifat watak manusia niku, semua manusia niku aslinya niku sifatnya kikir. Lah nek mboten saged 360 kali napa bisa diakali, bisa diganti, ditutup dengan apa? Kita membersihkan masjid. Makanya luar biasa membersihkan masjid, terus nanti bisa hal-hal yang punya maslahat ya datang masjid menika. Monggo dipun jadikan hal itu sebagai lahan sebagai lahan kula panjenengan bisa mendapatkan karunia dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.